Hi everyone, welcome to this learning session. Di video ini kita akan berlatih soal grammar, khususnya tipe sentence completion. Kamu akan diberi waktu 30 detik untuk mengerjakan setiap soal sebelum kita bahas bersama. So, grab your notes, focus your mind, and let's get started. Soal pertama, John Butterfield, bla bla bla, the Southern Overland Mail Company with 2 stagecoaches in 1858. Sebelum kita masuk ke pilihan jawabannya, mari kita urai dulu struktur kalimatnya. John Butterfield ini jelas jadi subjek. The Southern Overland Mail Company ini objek. Dan ada keterangan waktu, yakni in 1858. Artinya ini kejadian lampau. Nah, sekarang kita tanya, apa bagian yang hilang? Iya, verbnya. Karena udah ada subjek, udah ada objek, kita tinggal butuh kata kerja verb yang bentuknya past tense supaya cocok dengan waktu 1958. Sekarang kita lihat opsi jawabannya. A. He set up. Ini jawaban yang salah, karena bikin subjek jadi double. Udah ada John Butterfield, kenapa ditambah he lagi? B. Setting up. Ini participle, bentuk ing, bukan bentuk verb utama dalam kalimat. Jadi secara struktur nggak cocok. Lanjut ke yang C. Set up. Jawaban ini benar karena set up bentuk lampau dari set up juga. Pas jadi main verb dan sesuai dengan waktu lampau 1958. Kalau jawaban yang D, the setup, ini noun, bukan verb, padahal yang kita butuhin verb. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, setup, karena berfungsi sebagai kata kerja utama dalam kalimat berbentuk lampau. Oke, lanjut soal nomor 2. The radiation piercing the atmosphere, bla bla bla, thinning or burning in humans. Langkah pertama, cari tahu bagian apa yang hilang. The radiation piercing the atmosphere. Ini udah jadi subjek lengkap.
Setelah itu muncul frasa turning or burning in humans. Bagian ini menjelaskan akibatnya. Artinya kita butuh linking verb di tengah yang nyambungin subjek ke efeknya. Yuk cek opsi jawabannya. A. It is the caused. Ini nambah subjek baru. It. Padahal kita udah punya subjek, jadi nggak perlu. Ini namanya redundant. B. Causing it. Ini participle phrase, bukan klausa lengkap, nggak bisa berdiri sebagai kalimat. Lanjut C. Is the cause. Nah, ini jawabannya. Is berfungsi sebagai linking verb yang nyambungin subjek ke penjelasannya. Jadi bacanya kayak gini. The radiation piercing the atmosphere is the cause of turning or burning bla 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 bla. Nyambung, padu, dan logis. Kita coba yang opsi D. The cause. Ini noun aja, nggak ada verbnya. Kalimat ini nggak lengkap, jadi kita nggak bisa pakai jawaban yang D. Jawaban terbaik adalah C. Is the cause. Karena bikin kalimat lengkap dengan struktur subjek, linking verb, dan pelengkap. Kita lanjut ke soal nomor 3. The blah 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 during an earthquake are caused by seismic waves. Mari kita lihat struktur kalimatnya. Kata kerja utama di sini adalah are caused, yakni bentuk pasif dan plural. Ada keterangan tambahan yakni during an earthquake. Jadi, bagian mana yang kosong? Bagian mana yang hilang? Jawabannya adalah subjek plural yang bisa cocok sama verbnya, are caused. Langsung aja kita cek pilihan jawabannya. A. Actually vibrate. Ini adalah verb, bukan noun. Jadi nggak bisa dipakai subjek di posisi ini. Of course salah ya guys ya. Yang B. Actual vibrations. Ini adalah noun phrase jamak. Pas banget jadi subjek. Bisa dibaca the actual vibration during an earthquake are caused by seismic waves. Enak dan masuk akal gitu loh. Lanjut kita coba yang C. Vibration happen. Ini malah nambah verb, happen. Padahal kita udah punya verb, are caused. Jadi bentrok gitu loh. Lanjut yang D. From the actual vibration. Ini prepositional phrase. From nunjukin asal, tapi bukan subjek utama kalimat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Actual vibration, karena berfungsi sebagai noun jamak yang cocok dengan kata kerja are caused. Dan yang terakhir soal nomor 4. During the Middle Age, bla bla bla, large sets of bells with as many as 70 bells first became popular. Kalimat ini punya verb utama, yakni became popular. Bentuknya adalah past tense, berarti sebelum itu pasti butuh subjek. Mari kita pecah. During the Middle Age, ini berarti keterangan waktu. First became popular, ini berarti kata kerja dan keterangan. Dari sini kita tahu bahwa bagian yang kosong adalah subjek kalimatnya. Mari kita cari di opsi jawabannya. A. With correlates. Jawaban ini merupakan phrase preposisi, bukan subjek, jadi nggak bisa jadi pelaku utama. Jadi, of course, salah ya guys ya. Lanjut B. Correlates are. Are itu present tense, padahal kalimat pakai past, became, jadi nggak cocok. Salah. Lanjut ke yang C. Correlates have. Sama aja, tense-nya bentrok. Have adalah present perfect. Kita coba yang D. Correlates. Ini noun plural, langsung bisa jadi subjek. Jadi cara bacanya gini. During the Middle Age, correlates, large sets of bells with as many as 70 bells first became popular. Cocok dan lengkap. Jawaban yang paling bagus adalah yang D. Correlates, karena tepat sebagai subjek untuk kalimat dalam bentuk lampau.